Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dari Azan Subuhi, Aditya Wiranda, Rida Anggita Harahap, dan Maya Gusti Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 13 yaitu tentang pengendalian. Pengertian pengendalian dan 4 langkah pengendalian. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling, merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dan organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Jones and Jor mengenai pengertian pengendalian atau controlling ini, pengendalian adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki. Bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja. 4 langkah dalam pengendalian manajemen. 1. Menetapkan standar. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen ataupun organisasi secara keseluruhan. Standar dapat juga disebut sebagai kriteria untuk menilai kinerja organisasi atau unit kerja dan organisasi tersebut. Pada umumnya, standar dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tangible dan intangible. Terukur atau nyata adalah standar yang dapat diukur dan nyata, sedangkan tidak terukur atau tidak terwujud adalah standar yang tidak dapat diukur secara moneter ataupun angka. Langkah kedua adalah mengukur kinerja. Dalam fungsi pengendalian manajemen, ada pengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit, satuan, ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Langkah ketiga adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan. Sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Manajer juga harus mengetahui dan membedakan yang mana merupakan penyimpangan minor kecil yang dapat diabaikan terlebih dahulu dan yang mana merupakan penyimpangan utama yang harus segera mengambil tindakan yang serius. Contoh, jika biaya alat-alat tulis terjadi kenaikan dari target 5% menjadi aktual 8%, maka penyimpangan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan minor kecil. Namun di sisi lain, jika tingkat cacat produksi bulan meningkatkan terus-menerus, maka dapat dikategorikan sebagai penyimpangan besar yang harus segera diambil tindakan perbaikannya. Langkah keempat adalah mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang dapat diterima, maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Macam-macam pengendalian manajemen. 1. Pengendalian internal atau kontrol. Pengendalian internal merupakan pengendalian yang dikerjakan oleh seseorang atasan kepada seorang bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. 2 adalah pengendalian eksternal. Pengendalian eksternal merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ini dapat dilakukan secara resmi
atau tidak resmi. Contohnya adalah pemeriksaan pembukaan oleh kantor akuntansi dan penilaian yang dilakukan dengan masyarakat. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. 1. Menetapkan standar dan metode pengukur prestasi kerja. Standar yang dimaksud adalah kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja, yaitu titik-titik yang terpilih di dalam seluruh program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja tersebut, guna memberikan tanda kepada manajer tentang perkembangan yang terjadi dalam perusahaan itu tanpa perlu mengawasi setiap langkah untuk proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja idealnya dilaksanakan atau dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dahulu. 3. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. 4. Adalah mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Apabila prestasi kerja diukur dalam standar, maka pembentulan penyimpangan yang terjadi dalam dipercepat. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Adapun fungsi pengendalian yaitu sebagai berikut: perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, Tujuan pengendalian. Era globalisasi ekonomi sekarang ini, perusahaan memiliki lingkungan bisnis yang sangat berbeda dengan lingkungan bisnis sebelumnya. Pasar tidak dapat lagi dimasuki oleh pesaing-pesaing domestik, namun telah didatangi oleh pesaing-pesaing mancanegara yang membawa produk dan jasa yang syarat dengan kandungan persaingan. Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya suatu sistem yang digunakan oleh manajemen untuk membangun masa depan organisasi. Perlu ditentukan lebih dahulu dalam bisnis apa organisasi akan berusaha. Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan misi organisasi. Dengan demikian, misi organisasi merupakan the question drag untuk membawa organisasi menuju ke masa depannya. Diharapkan dengan dilaksanakan struktur sistem manajemen akan terciptanya visi dan misi organisasi perusahaan, kemudian mengimplementasikannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Saya dari Azan Subi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian atau pengawasan dalam bidang informasi. Yang pertama, penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah. Data atau informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, video, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya, produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Pengendalian atau pengawasan dalam bidang keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan adalah proses meninjau dan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan di masa depan. Yang kedua yaitu manajemen kas. Adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas. Yang ketiga, pengelolaan biaya. Dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, keputusan, dan kontrol. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan, baik itu lembaga yang bersifat profit maupun non-profit. Pengendalian atau pengawasan dalam bidang produksi. Yang pertama, evaluasi atas plan location. Untuk
untuk menentukan lokasi dengan tepat agar dapat membantu perusahaan atau pabrik dalam beroperasi sehingga bisa berproduksi dengan lancar, efektif, dan efisien. Yang kedua, evaluasi atas plan layout merupakan suatu keputusan yang menyangkut penyusunan fasilitas operasi secara teratur dan efisien yang mencangkup desain atau konfigurasi dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang mengacu pada proses produksi, baik yang ada dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Yang ketiga, evaluasi atas produk, proses, and schedule. Proses pengaturan, pengendalian, dan pengoptimalan pekerjaan dan beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Yang keempat, evaluasi atas produk distribusi. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem pengendalian manajemen atau SPM. Konsep ini dikembangkan terakhir kali oleh AICPA. AICPA memperkenalkan 3 komponen pengendalian manajemen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian suatu organisasi mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan para anggota Dewan Pengawas, manajemen, dan pemilik organisasi. Sehubungan dengan kepentingannya pengendalian dan penekanannya pada organisasi. Yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang efektif disusun dari metode-metode dan catatan-catatan untuk mengidentifikasi, menjelaskan transaksi, mengklarifikasinya, mengukur nilai transaksi, menyajikan transaksi-transaksi. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian memuat unsur organisasi yang tepat atas transaksi dan kegiatan, pemisahan fungsi, dokumen dan catatan dirancang, review yang bebas. Sistem pengendalian manajemen dalam arti dinamis. Konsep ini dikembangkan oleh COSO. COSO merumuskan 5 komponen pengendalian intern, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian termasuk integritas, etika, kompetensi, pandangan dan filosofi manajemen dan cara manajemen membagi tugas dan wewenang atau tanggung jawab serta arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak. Kedua, penaksiran risiko. Setiap entitas dalam melaksanakan aktivitas menghadapi berbagai risiko, baik internal maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga membentuk suatu basis penetapan bagaimana risiko tersebut seharusnya dikelola. Ketiga, aktivitas pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti. Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan perlu diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab dan yang lebih baik oleh anggota organisasi. Kelima, pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja sistem pengendalian manajemen pada saat kegiatan berlangsung. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, pusat pertanggungjawaban terdapat 4 jenis. Pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Ketiga, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Keempat, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Waktu dan kekayaan adalah hal yang langka bagi perusahaan. Untuk melindungi kedua sumber ini, pengendalian keuangan. Definisi pengendalian keuangan yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu
terpadu. Pertama, perencanaan. Dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua, umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi non verbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. 3. Interaksi pengendalian. Saling keterkaitan di antara subsistem pengendalian juga memegang peranan penting atas hasil yang kurang memuaskan. Logikanya, perencanaan lebih dahulu ada dibandingkan dengan operasi, dan ukuran umpan balik berasal dari rencana operasi serta tujuan-tujuan yang ditetapkan. Faktor-faktor kontekstual. Proses dalam mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Seperti apakah pendapat seorang manajer lebih penting dibandingkan dengan pendapat manajer lain. Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Yang pertama, ukuran. Dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dimulai dari gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan satu tanggapan. Yang ketiga, motif keuangan. Keberadaan dari motif keuangan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian dan didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit, dapat menjadi indikator dari keberhasilan. Yang keempat yaitu faktor-faktor proses. Suatu faktor proses penting dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya-biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi biaya variabel seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi pengendalian biaya yang disesuaikan seperti aplikasi biaya tetap. Pertimbangan rancangan. A. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah hasil itu baik atau buruk. B. Relevansi dengan teori agensi. Menyangkut persoalan biaya di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak tetap. C. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada saat suatu lebih dilema bisnis. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Untuk melindungi perusahaannya, para manajer senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dan bagaimana mereka yakin bahwa bawahan dengan bakat kewirausahaan tidak membahayakan kelangsungan perusahaan. A. Sistem pengendalian diagnostik. Salah satu tujuan utama sistem ini adalah bertujuan untuk menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Sekali tujuan ditetapkan, penghargaan akan didasarkan pada tujuan tersebut. B. Sistem kepercayaan. Menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer yang diterapkan oleh karyawan. C. Sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar, yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. D. Sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer
untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan secara personal dalam bentuk keputusan bawahan. Penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian para manajer senior yang mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan, memastikan bahwa mereka memiliki cukup kendali atas operasi yang luas dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Untuk mengkomunikasikan nilai inti, mereka mengandalkan sistem kepercayaan. Metode pengendalian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Waktu dan kekayaan adalah hal langka bagi perusahaan. Untuk melindungi kedua sumber ini, perusahaan melakukan pengendalian anggaran. Eksekutif harus merencanakan bagaimana memperoleh sumber daya dan menggunakannya serta mengendalikannya. Berdasarkan perkiraan, mereka merencanakan kebijakan jangka panjang. Kegiatan yang direncanakan antara lain produk baru, hasil penjualan, rencana pengembangan, dan biaya operasi. Keberhasilan usaha tergantung pada perencanaan yang menunjukkan perkiraan pendapatan dan biaya operasi. Melalui anggaran pengapuran berkala manajemen, perusahaan mencapai sasaran berikut. Pertama, menyediakan prosedur perencanaan pendapatan. 2. Memberikan sarana koordinasi kegiatan berbagai komponen perusahaan. 3. Membangun basis kontrol manajerial melalui pengawasan personalia dengan berbagai ukuran kinerja. 4. Memotivasi individu dengan menciptakan iklim penghematan biaya. Metode pengendalian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Waktu dan kekayaan adalah hal yang langka bagi perusahaan. Untuk melindungi kedua sumber ini, perusahaan melakukan pengendalian anggaran. Eksekutif harus merencanakan bagaimana memperoleh sumber daya dan menggunakannya serta mengendalikannya. Berdasarkan perkiraan, mereka merencanakan kebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan yang direncanakan antara lain produk baru, hasil penjualan, rencana pengembangan, dan biaya operasi. Keberhasilan usaha tergantung pada perencanaan yang menunjukkan perkiraan pendapat dan biaya operasi. Untuk mengendalikan biaya dan memperoleh informasi finansial, manajer menggunakan biaya anggaran dan laporan dari berbagai kepala departemen. Melalui anggaran dan laporan berkala, manajemen berusaha mencapai sasaran berikut. 1. Menyediakan prosedur perencanaan pendapatan. 2. Memberikan sarana koordinasi kegiatan sebagai komponen perusahaan. 3. Membangun basis kontrol manajerial melalui pengawasan personalia dengan berbagai ukuran kinerja. Dan 4. Memotivasi individu dengan menciptakan iklim penghematan biaya. Prinsip menyusun anggaran biaya kantor administrasi. Anggaran biaya kantor administratif membantu manajer kantor merencanakan operasional dan memberikannya data finansial yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Anggaran membantu manajer kantor dalam mengatasi krisis dan mengukur kemajuan di semua bidang tugas manajer kantor. Anggaran biaya kantor hanya akan bermanfaat jika memiliki keterampilan dalam mempersiapkannya. Persiapan anggaran biaya kantor mengharuskan manajer untuk mengikuti prinsip berikut. 1. Prinsip tanggung jawab. Tahap awal persiapan anggaran harus dilakukan oleh pegawai operasional, sehingga anggaran mengalir dari supervisor dan ke manajer kantor. Sejak awal proses pembuatan anggaran di tingkat operasional, penghematan biaya harus dilakukan. 2. Prinsip objektivitas. Anggaran harus realistik dan objektif dalam menunjukkan kemampuan kerja departemen. Anggaran yang baik harus bersifat objektif. 3. Prinsip penetapan target. Anggaran yang disusun harus mencerminkan target tertentu. Setelah perusahaan menetapkan target, setiap departemen harus menetapkan target untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 4. Prinsip fleksibel. Anggaran harus fleksibel dan mengandung katup pengaman. Anggaran yang fleksibel memberikan cara bagi tindakan akurat
tindakan darurat yang dapat dilakukan ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau kalah dari pesaing. 5. Prinsip kepatuhan. Anggaran biaya kantor harus dipatuhi oleh supervisor dan bawahannya di tingkat operasional. Cara anggaran diterima dan dipatuhi tergantung kebijakan manajemen puncak. Jika manajemen puncak bersifat netral, mereka tidak dapat berharap bahwa supervisor dan bawahannya akan mematuhi tujuan yang direncanakan. 6. Prinsip evaluasi. Anggaran harus dievaluasi secara berkala untuk menentukan perbedaan yang dapat diatasi sebelum anggaran menjadi tidak efektif. Penundaan perbandingan biaya aktual dan biaya perkiraan dapat menghabiskan biaya. Menyusun anggaran biaya kantor administratif. Anggaran biaya kantor administratif harus dikoordinasikan dengan pihak penyusun anggaran departemen lain atau pusat biaya perusahaan. Misalnya anggaran biaya kantor berhubungan langsung dengan penghasilan yang diharapkan perusahaan sesuai perencanaan departemen penjualan. Sifat dan bentuk biaya kantor harus dianalisa dalam menyusun anggaran biaya kantor. Alokasi biaya kantor. Agar efektif, biaya kantor harus dikelompokkan menjadi biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Misalnya, biaya sewa merupakan biaya tetap, biaya pengawasan termasuk biaya tetap atau resmi, variabel dan biaya pemberkasan merupakan biaya variabel. Dengan pengelompokan ini, manajer kantor dapat menganalisa biaya variabel dan semi variabel dan membuat keputusan untuk penghematan biaya. Untuk menganalisa biaya kantor dari suatu anggaran, perlu menyusun anggaran biaya operasional. Beberapa biaya berasal langsung dari departemen, misalnya gaji pegawai. Biaya lain bersifat umum dan bermanfaat bagi seluruh perusahaan yang disebut biaya tidak langsung. Beberapa biaya tidak langsung yang harus dialokasikan adalah 1. Peralatan dan layanan telepon berdasarkan jumlah di masing-masing departemen. 2. Layanan telepon jarak jauh yang langsung dialokasikan ke masing-masing departemen. 3. Biaya pusat proses data tergantung jumlah waktu yang digunakan departemen. 4. Biaya sewa tergantung luas ruang departemen. 5. Biaya percetakan dan alat tulis. 6. Biaya pemberkasan tergantung jumlah berkas departemen. 7. Biaya pusat komputer tergantung jumlah jam departemen. 8. Biaya persuratan dan pengiriman. 9. Biaya sarana tergantung listrik dan gas yang digunakan. Membandingkan biaya anggaran dengan biaya aktual. Tujuan anggaran adalah membandingkan biaya perkiraan dengan biaya 200 Setiabudi Indartono PhD aktual dan menganalisa setiap perbedaan secara kenaikan biaya bisa dikurangi. Anggaran utama, persiapan seluruh anggaran perusahaan atau anggaran utama dilakukan di bawah pengawasan direktur anggaran atau panitia anggaran. Anggaran utama meliputi perkiraan tentang penjualan, harga barang, dan biaya penjualan. Anggaran ini dapat disusun tahunan, bulanan, triwulan, atau semi tahunan agar dapat dianalisa dan dikendalikan dengan baik. Kapanpun anggaran utama digunakan, harus ada ketentuan perbandingan secara berkala antara angka aktual dan perbandingan sehingga perbedaan angka dapat dikendalikan dengan tepat. Metode pengendalian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Sistem anggaran untuk fungsi pengendalian mempunyai berbagai fungsi manajemen, yaitu 1. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang dilaksanakan. 2. Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan. 3. Membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. 4. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 5. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif. Jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah proyeksi dari sumber dan penggunaan kas perusahaan. 2. Anggaran operasi. Anggaran operasi adalah suatu proyek tentang penghasilan dan biaya perusahaan. 3. Anggaran bank. Anggaran untuk perusahaan industri manufacturing dengan industri perbankan dalam menyusun memerlukan
berbagai pertimbangan, memerlukan teknik dan prosedur yang khusus pula. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.